Sultani dari kelas 6B jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membuat video micro teaching tentang materi pokok teks prosedur untuk SMA kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu lihat nampak masih banyak sampah ya yang berserakan di bawah kolong meja. Ayo hari ini siapa yang jadwalnya piket? Nah, itu masih ada banyak sekali sampah yang berserakan. Itu terlebih dahulu dipungut terlebih dahulu, kemudian nanti dibuang ke tempat sampah ya. Ayo silahkan dipungut terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya bersih, semuanya mejanya sudah tertata dengan rapi, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Tolong angkat tangan. Iya, silahkan kamu ketua kelas dipimpin berdoa bersama-sama. Ayo silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya, nihil berarti ya. Alhamdulillah. Pertahankan kehadiran kalian seperti ini ya. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab teks prosedur. Pada kali ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran dari Ibu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks prosedur, mampu merancang teks prosedur, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang tahap penilaiannya ya. Di sini Ibu memiliki beberapa tahap penilaian seperti keaktifan kalian. Terutama di kehadiran kalian, pasti Ibu akan mempertimbangkannya. Keaktifan, kemudian juga ada tes, baik itu non-tes, remedi, dan lain-lain. Nanti untuk penilaian UTS dan juga UAS nanti Ibu juga akan mempertimbangkannya ya. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang penilaian? Baiklah, tidak ada. Kemudian di sini Ibu akan melanjutkan tentang apa saja yang harus kalian persiapkan dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pertama, kalian harus tahu tentang apa itu pengertian dari teks prosedur ya. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian kalian akan mendiskusikan apa yang akan Ibu perintahkan nantinya. Gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa ya. Baiklah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari teks prosedur beserta tujuannya ya. Yang pertama, pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian struktur dari teks prosedur itu apa saja sih? Ada yang masih ingat atau ada yang masih ingat tentang teks prosedur kemarin? Oh iya, kamu silahkan. Iya, siapa namanya? Kirani. Oke, benar sekali Kirani. Struktur dari teks prosedur itu yang pertama ada judul, tujuan, dan langkah-langkahnya. Kemudian, apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca ataupun tentang teks prosedur yang akan kita pahami, yang pertama kita harus memilih buku yang sesuai. Contohnya seperti itu ya, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, kemudian anak-anak, di sini nanti Ibu juga akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu banyaknya menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Misalnya adanya kata yang berimbuhan berbentuk imperatif seperti akhiran kan, i, dan partikel lah. Seperti pasti ditambahkan dengan kan menjadi pastikan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Banyak menggunakan pertanyaan persuasif. Dan apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat yang digunakan, gambaran yang terrinci tentang benda yang akan dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Kemudian Ibu di sini juga akan membahas sedikit tentang cara menyusun rancangan garis besar dari suatu teks prosedur. Di sini nanti kalian tugasnya juga bisa menyusun ataupun merancang teks prosedur. Yang pertama itu kalian harus mengerti tentang kata-kata sulit. Kata yang dianggap sulit dapat ditemui maknanya dalam kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal. Arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut struktural. Seperti itu ya. Kemudian harus memaknai teks secara keseluruhan. Maksudnya hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada dalam suatu teks prosedur. Kemudian pasti kalian masih bingung ya bagaimana cara kita untuk menyusun atau langkah-langkahnya dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama yaitu mencatat macam-macam kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membaca kerangka dalam bentuk topik secara garis besar. Kemudian mensistemasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, belum ada? Belum ada ya? Baiklah, alhamdulillah jika belum ada, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi belum ada pertanyaan ya dari kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian setelah semuanya sudah Ibu jelaskan tadi, kalian pasti sudah mencatat poin-poin apa saja yang harus kalian catat dari penjelasan Ibu. Sebelumnya apa yang sudah Ibu jelaskan itu sebenarnya sudah ada di buku kalian, cuma tadi Ibu menambahkan sedikit saja yang belum ada di buku kalian. Nah, di sini jumlah siswanya ada 20 ya. Ada 20 siswa. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi setiap orang itu terdiri dari 5 siswa. Nah, kalian bisa memilihnya sendiri ya. Silahkan coba dipilih. Nah, seperti itu. Coba ketua kelas dikondisikan teman-temannya untuk memilih kelompok ya. Tidak boleh berebut. Oke. Nah, bagaimana ketua kelas? Kelompoknya sudah terbentuk? Semuanya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Baiklah, coba Ibu ingin tahu kelompok 1 di mana duduknya kelompok 1. Oke, kelompok 2? Ternyata kelompok 2 ada di pojok sana ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ada temannya maju ke depan, nanti semuanya harus memperhatikan. Nggak apa-apa duduk di mana saja, tidak apa-apa. Yang penting ketika temannya maju nanti diperhatikan. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 angkat tangannya, ya di situ, bagus. Kelompok 4? Iya, baik. Kelompok 5? Iya. Terima kasih karena kalian sudah membentuk kelompok dengan baik. Nah, di sini Ibu akan menayangkan tentang gambar yang berjudul tentang alur membayar pajak. Nah, nanti tugas kalian yaitu mengidentifikasi pernyataan umum dalam tahapan dan langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut ya.
Kemudian nanti kelompok secara bergantian menghampiri kelompok lainnya untuk memberikan bimbingan dalam berdiskusi, seperti itu ya. Jadi misalnya nanti ketika sudah selesai mengerjakan, kalian sudah selesai mengerjakan, kelompok 1 nanti datang ke kelompok 2 untuk mengetahui hasilnya apa saja dari kelompok 2, kemudian kelompok 2 datang ke kelompok 3 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kalian bisa datang bergantian ke kelompok masing-masing. Kemudian setelah selesai, nanti perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok maju ke depan 2 anak untuk menyampaikan hasil dari pengerjaan kelompoknya sendiri dan hasil pengerjaan dari kelompok lain, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Iya, baiklah, bagus. Terima kasih karena kalian siswa ibu yang sangat-sangat pandai. Baiklah, jika semua sudah bisa dipahami, sekarang ibu akan menunjukkan kepada kalian gambar tentang alur membayar pajak. Sebentar, ibu tunjukkan dulu ya. Silahkan diamati selama 5 menit saja, diamati. Kemudian kalian harus mengidentifikasi pernyataan umumnya. Kemudian kalian harus menentukan ide pokoknya dalam teks prosedur tersebut ya. Silahkan diamati mulai dari sekarang. Baiklah, jika kalian sudah mengamatinya sudah kan ya, sudah 5 menit, ibu akan mematikan LCD-nya terlebih dahulu. Baiklah, ketika kalian sudah mengamatinya, kalian sudah paham juga kan tugas-tugasnya. Di sini ibu sudah mengeprintkan gambar yang kalian amati tadi. Sekarang perwakilan kelompok silahkan maju ke depan, ini tolong dibagikan ya. Baiklah, semuanya sudah mendapatkan kertas print-printan dari ibu ya, beserta tadi kertas portofolionya untuk mengerjakan itu sudah ibu siapkan. Sudah ya, sekarang dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Dan jangan ada yang gaduh dan jangan ada yang datang ke kelompok lain. Sebelum ibu memerintahkan tugasnya selesai, baru datang ke kelompok lain. Yaitu siapa itu? Itu siapa namanya kok datang ke kelompok lain? Ayo kembali ke tempat duduknya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Baiklah, siapa namanya anak-anak? Rizky. Iya ya Rizky, silahkan kembali ke tempat duduknya. Jangan membuat gaduh di kelompok lain ya. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, silahkan. Nah, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Selamat mengerjakan. Iya, dari kelompok apakah ada yang kesusahan? Oh iya. Iya, ini itu. Kalian nanti harus mengidentifikasi pernyataan umumnya terlebih dahulu dari gambar ini. Kemudian kalian akan menentukan ide pokoknya. Begitu ya, bisa dipahami? Iya, dari sini nanti ditulis terlebih dahulu di kertas yang sudah ibu jelaskan, yang sudah ibu berikan tadi. Begitu ya? Oke, yang lainnya ada yang masih bingung atau sudah bisa dipahami semua? Baiklah, terima kasih, selamat mengerjakan lagi, ayo dikerjakan lagi ya. Baiklah anak-anak, waktu 15 menitnya sudah berjalan ya. Sekarang ketika kalian sudah selesai, coba dari perwakilan kelompok, ibu mau perwakilan kelompok 2 maju ke depan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya dan juga hasil kerja dari kelompok lain. Coba, silahkan. Iya, silahkan maju ke depan. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 ya. Nah, dari pernyataan dari kelompok 2, apakah ada yang berbeda yang ditemukan tadi? Apakah ada yang berbeda atau apakah ada yang ingin menyanggah atau ingin menambah? Baiklah, semuanya sama ya, tentang ide pokoknya, tentang alur tadi, alur membayar pajak ya, sama ya berarti. Baiklah, terima kasih. Baiklah, dari semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya ke depan ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sebelum kita membayar pajak, kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, yang sudah kalian lihat di
monitor, sudah kalian lihat di kertasnya itu cara membayar pajak itu seperti itu. Itu ya. Baiklah anak-anak, untuk membayar pajak kalian itu harus terlebih dahulu menerima surat dari kantor kepala desa. Setelah itu kemudian kalian akan mengantri dengan membayarnya di kantor balai desa seperti itu ya. Nah, sekarang hasil tugasnya dikumpulkan kepada ibu, ya, ditaruh di meja ibu di sini ya. Baiklah, setelah semuanya terkumpul, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan merancang teks prosedur. Tadi langkah-langkahnya sudah ibu jelaskan, tolong dipelajari lagi di rumah. Kemudian untuk hari ini cukup sekian dulu dari ibu, sampai bertemu lagi besok ya. Jangan lupa tadi materi yang sudah ibu sampaikan dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa itu kertasnya jangan dibuang, jangan dihilangkan ya. Karena nanti ketika kalian akan mengikuti ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, itu pasti akan keluar di soal-soal yang sudah ibu sediakan, begitu ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini. Setelah berdoa, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu besok, jaga kesehatan, pertahankan kehadiran kalian, keaktifan kalian, kebersihan kalian ya. Pertahankan semuanya, belajar di rumah dengan baik. Sampai bertemu lagi besok, jaga kesehatan, jangan lupa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.